Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih untuk pagi hari ini dapat kita berjumpa lagi dengan tim dari Metro Data, MII, dan SMI bersinergi untuk dapat menghadirkan webinar hari ini untuk teknologi Cisco Meraki. Tema kita hari ini adalah Smart Solution to Simplify Your Business. Oke, pada pagi hari ini kita akan coba menceritakan nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa sih yang terbaru dari Cisco Meraki. Kebetulan hari ini ada dengan Bapak William Adrianto, merupakan produk support Cisco Meraki dari Sinek Metro Indonesia, yang akan mengupas tuntas what's new in Cisco Meraki. Pak William, apakah ready buat pagi hari ini? Ya, siap. Oke, sebaiknya Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini kita akan coba menjelaskan nih update terbaru dari Cisco Meraki, dan juga mungkin akan ada sekilas demo ya mungkin ya Pak William ya. Mungkin akan kita tunjukkan di masing-masing produk. Jadi ada beberapa produk kan, kalau Meraki itu ada sekitar 8 produk. Nanti ada demo di masing-masingnya. Oke, luar biasa. Jadi di sini kita tidak hanya menunjukkan update informasi, kita juga akan show langsung dashboard Meraki itu seperti apa. Jika kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja. Karena mungkin kita akan biar lebih enak kali ya Pak ya, Pak William ya, untuk sesi kita diskusinya. Jadi biar takutnya nanti tunggu-tunggu sesi Q&A, kelupaan pertanyaannya. Iya, nanti konteksnya beda. Oke, kalau kayak gitu Pak William, saya persilakan Langsung dapat dimulai saja. mempresentasikan. Boleh, silakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya William Andrianto, as a product support technical di Sinex Metro Data. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Jadi nanti setiap sesi produk nanti dikumpulkan aja pertanyaannya. Nanti ada fitur angkat tangan yang di bawah ini kan, boleh kalau mau tanya. Nah, jadi Meraki itu adalah satu produk line Cisco yang warna biru, warna hijau di bawah ini. Jadi khusus di Meraki, semua produk appliance maupun softwarenya semua kita konfigurasi, monitoring, pokoknya semua yang dilakukan untuk perangkat jaringan kita dilakukan melalui cloud. Jadi kita diberikan satu dashboard khusus untuk Meraki ini. Nah, apa saja sih produk-produknya Meraki? Yang pertama kita lihat yang di bagian atas, ada 4 full stack network device. Nah, full stack network ini apa? Yang pertama, tentunya sekarang yang paling banyak dipakai access point. Tentunya yang pertama banyak dipakai sekarang access point, MR ini. Lalu kita naik ke MS sebagai switch, lalu MX. MX ini adalah edge solution dari Meraki. Nah, kita akan banyak bahas di MX gitu, karena ini istilahnya perangkat yang super gitu di Meraki. Lalu ada MG, cellular gateway, lalu ada 2 software basis untuk extend visibility kita di dalam jaringan. Lalu ada IoT, smart camera, dan juga physical sensor. Nah, seperti apa dashboardnya Meraki? Ini saya tunjukkan contohnya tampilan dashboard Meraki. Jadi dari sebelah kiri ada
ada perangkat-perangkat yang kita punya. Ini semua perangkat disatukan dalam satu dashboard. Jadi manajemen plan kita ada di cloud. Lalu client fingerprint ini semua terbaca. Lalu ada juga client location. Jadi perangkat itu terhubung ke mana sampai ke jaringan kita, bahkan sampai portnya di mana itu bisa diketahui dari kalau kita menggunakan perangkat Meraki. Lalu sampai layer 7 application visibility dan juga remote live tools. Nah, karena kita manajemen plan ada di cloud, di internet, kadang memang beberapa industri itu ada yang kurang nyaman. Tapi kita bisa berikan confidence dengan di Meraki itu kita sudah memenuhi certification untuk level 1 certified HIPAA dan juga PCI compliance. Jadi sudah bisa memenuhi syarat sebagai perangkat jaringan di industri kesehatan HIPAA dan juga di industri finansial PCI. Lalu karena kita menggunakan cloud sebagai controller, pastinya tidak perlu upgrade perangkat jika kita extending network. Karena semuanya ada di cloud. Lalu throughput-nya juga unlimited dan juga high availability untuk controllernya. Nah, yang selanjutnya untuk kelebihannya dari SIM Meraki ini adalah kemudahannya untuk deployment. Jadi bahkan kita sebagai IT itu tidak perlu menyentuh perangkatnya untuk melakukan konfigurasi. Yang kita perlu hanya serial number-nya yang kita klaim di dashboard Meraki ini. Lalu kita bisa langsung mengirimkan perangkatnya dari misalnya ada order ke MII, bisa langsung dikirimkan ke kantor cabang. Jadi tidak harus dikirimkan ke HQ dulu, di konsol dulu, konfigurasi. Seperti jaringan tradisional, kita bisa langsung dikirimkan ke cabang kita, misalnya di yang luar pulau atau luar kota. Nah, itu menghemat ongkos kirim dan juga mempercepat waktu untuk kita deployment. Lalu visibility dan control semua juga kita lakukan dari dashboard-nya Meraki ini. Jadi untuk syslog itu ada, lalu untuk firmware, scheduling update kita bisa lakukan dari dashboard-nya juga. Lalu sampai open ticket kita lakukan dari dashboard-nya juga. Lalu kalau misalnya jaringan kita ada masalah, nah ini kadang-kadang kita sebagai IT itu dipersalahkan untuk masalah jaringan gitu. Kita harus tahu sebelum ada laporan bahkan. Begitu. Nah ini membantu kita sebagai IT untuk mengetahui problem bahkan sebelum user komplain. Begitu. Jadi si dashboard ini dia bisa mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, lalu di perangkat apa, secara spesifiknya apa. Misalnya nih, VLAN mismatch atau CRC error, lalu diberikan suggested fix-nya seperti apa. Lalu untuk assurance dari end device sampai dengan ke aplikasi, ini masih berhubungan dengan yang tadi, kita diberikan visibility yang lengkap. Ini untuk troubleshooting-nya. Data-datanya kita dapatkan, lalu ada juga ini perangkat apa saja dari end device sampai dengan router kita. Melewati access point yang mana, switch yang mana, lalu core yang mana. Nah, secara garis besar untuk dashboard-nya seperti itu, kita akan lanjut ke masing-masing produk MX. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Baik.
sorry Pak William. Ya, boleh Pak, silakan. Iya, sorry saya agak terlambat ya. Tadi untuk dashboardnya tadi itu Ya, kita bisa akses itu lifetime free atau berbayar atau gimana? untuk license-nya itu per perangkat gitu. Jadi Oh, sebenarnya dashboard-nya kita sudah bisa bikin account, kita punya dashboard, tapi untuk memasukkan perangkat itu ke dashboard kita, itu yang dibutuhkan license. oke. Itu dashboardnya di cloud ya. Betul, di cloud. Oke. Sedangkan berarti kita harus renewal terus setiap tahun ya untuk bisa mengakses lewat dashboard seperti Betul, itu kah? iya. Oke. Kalau kita tidak renew, apa yang terjadi? Apakah kita tidak bisa remote, tidak bisa manage Nah, lagi? nah, itu memang ada sekarang tipe subscription yang baru, yang akan memang lebih menjawab customer needs. Jadi kalau dulu memang license end akan stop forwarding untuk perangkat-perangkat kita. Tapi kalau yang sekarang ada new license itu tidak akan mematikan network kita, tidak akan downtime, tapi hanya kita tidak bisa untuk manajemen untuk sementara waktu, begitu. Sampai Oke. di renewal. Berarti selama kita tidak renew, maka kita tidak bisa manage ya. Betul, ya. Oke. Dengan Manage last itu apakah configuration. harus lewat dashboard cloud atau bisa manage juga kita direct langsung akses ke device-nya Pak di on-prem Uh, kita? betul, hanya dari dashboard cloud, Pak. Jadi kalau kita menggunakan port Oh, management untuk perangkat-perangkatnya itu hanya untuk konfigurasi IP address dan gateway. Lalu oke. proxy seperti itu kalau kita membutuhkan proxy. Nah, proxy kita bisa masukkan di situ, lalu kalau kita butuh IP static, kita konfigurasi di port management, hanya untuk dia reach ke internet. Oh, berarti selebihnya kita manage semua harus lewat cloud dashboard tadi ya, tidak bisa direct Iya, langsung kita tembak ke IP device, tidak bisa ya. iya, itu hanya untuk mengubah IP, begitu. Oh, Jadi tidak oke. ada konfigurasinya. Berarti artinya masih sama seperti Cisco dulu ya, berarti setiap tahun kita harus renew ya, supaya kita bisa manage Betul. ya. Kalau Ya, Cisco dulu kan kita masih bisa manage kalau katalis berapa, Pak? oke, Yang oke, 2000-an itu masih bisa. oke, Lalu ada yang noted. bertanya ya? Oh, sudah cukup, Pak? Thank you Pak, thank you. Terima kasih. Lalu ada yang bertanya di chat. MX85 License Enterprise, kalau mau di-upgrade ke Advanced Security, mesti tunggu renewal atau itu bisa di-upgrade dengan open case. Jadi, tapi nanti waktunya akan prorate. Jadi ada perhitungannya dari Merakinya, dia akan pastinya berkurang kalau enterprise ke advanced security begitu. Tapi perhitungannya itu dari back end-nya Meraki. Itu harus open case, open ticket, Pak. Admin bisa disetting per zone area, betul Pak, bisa. Gitu. Jadi kita ada levelnya organization, lalu di bawahnya network, begitu. Misalnya kalau organization PT ABC, nah networknya biasa per site, Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya. Nah kita admin per network kita bisa assign juga admin di organization. Siang Pak William, saya Selamat mau siang nanya Pak. Ya, gini Pak, boleh? bagaimana mengatasi ya ketika dashboard controller itu sedang problem plotnya, seperti tadi pagi emang terjadi problem, kita nggak bisa akses dashboardnya, mau lapor juga ke Gitu. Merakinya pun bingung gitu kemana, karena kan dashboard itu nggak bisa diakses, karena kan ketika kita open case itu kan harus masuk ke dashboard dulu kan. Betul, harus Nah, di dashboard. kebetulan kita juga udah pakai Cisco Meraki juga, udah ada dari tahun 2019 juga. Oh, Oke. oke. Itu bagaimana ya Itu kita cara menanganinya? memang untuk dashboard-nya itu satu centralized management dan configuration dan open case juga. Itu masalahnya kenapa ya? Apa itu Ya, sering terjadi begitu? pagi ini kita nggak bisa akses masuk ke dashboard controllernya. Jadi semua SID guys nggak bisa masuk ke splash page-nya, karena kita juga nggak bisa lihat juga nih ketika kita login
masukin login, ketika kita masuk ke menu itu dia langsung apa sih, not found gitu lah, kita nggak bisa akses. Karena emang ada isu saya dapat info juga, emang ada isu dari si cloud control Merakinya, emang dashboard sedang ada problem. Mungkin bisa terjadi di semua user kan mungkin untuk hari ini, pagi ini, barusan aja, ini baru solve ini, bisa lagi. Iya, ada Itu sih Pak. Jadi kita bingung nih mau ngelapor kemana nih kita. betul. Karena kita nggak bisa buat podcast pun nggak bisa kan. Iya, istilahnya masalah luar biasa gitu ya. Mungkin Tapi kalau memang jarang sih ya Pak. Kalau untuk itu biasanya jarang Pak. Kalau sepertinya saya lihat pagi ini ada update dashboard sebenarnya Pak. Nah, kalaupun memang misalnya butuh ya ada dashboardnya, jadi jika ada butuh urgent Pak, kita bisa langsung call ke call center Meraki yang ada di Indonesia, itu free call kalau nggak salah Pak, itu bisa langsung kontak ke situ. Nah, cuman biasanya mungkin agak waiting Pak, takutnya kan banyak yang call. Karena nasional ya semuanya ya. Iya, tapi per region biayanya Pak, ini region Indonesia. Jadi di menu Get Help itu Bapak ada nanti list kontak supportnya, nanti dicatat aja untuk yang Indonesia. Terus ini Pak, tadi saya sempat lihat sekilas ada terkait untuk remote ini ya, remote akses bisa remote. Nah itu di mana ya Pak? Menunya saya juga tadi sempat sekilas kayaknya ada tools untuk buat remote itu di sisi dashboard Merakinya itu. Soalnya sampai saya belum tahu nih, belum Meraki bisa sampai seperti itu gitu. Remote apa ya namanya Pak? Tadi kayaknya ada sempat sebelumnya, slide sebelumnya kayaknya ada kayak terangin ini buat remote tools gitu, remote user gitu misalnya dari network. Remote untuk testing, troubleshooting gitu, iya ada. Iya, jadi klien misalnya kalian connect ke Meraki kan, jadi kita bisa remote device-nya itu ada nggak ya Pak? Tadi saya itu ada. sempat lihat deh. Betul, itu ada. Mungkin bisa dikasih tahu Pak di menu mana Pak gitu. Itu menggunakan System Manager nanti Pak, ada. Beda license lagi atau bagaimana Pak? Ada, itu ada license lagi. Nanti ada, nanti kita bahas untuk lebih deep-nya. Kita lanjut dulu aja ya. Boleh, ke produk MX-nya. Oke. Jadi produk MX ini base-nya dia router tapi plus security dan juga SD-WAN begitu. Jadi semua fungsi router, security, UTM dan juga SD-WAN itu digabungkan dalam satu perangkat ini yang kita sebut dengan MX. Makanya MX itu kita sebut all-in-one edge solution begitu. Perangkat ajaib katanya, ada beberapa user yang mengatakan seperti itu. Jadi semua yang kita perlukan untuk di sisi edge itu ada di Meraki MX ini. Yang pertama dari security sudah sampai layer 7 firewall, next generation firewall, bahkan sudah bisa advanced malware protection dan juga IPS sebagai UTM. Lalu untuk networking-nya SD-WAN, lalu ada beberapa tipe juga yang bisa menggunakan LTE. Lalu kita bisa lakukan high availability dan juga path control. Lalu untuk content filtering, itu juga ada dari MX ini. Nah, semua perangkat Meraki kita monitoringnya dari dashboard, jadi semua traffic yang lewat dan juga klien sampai dengan group policy kita bisa lakukan. Jadi group policy ini kita membagi user berdasarkan grup, tidak masalah VLAN apapun. Lalu kita dengan MX SD-WAN Auto VPN ini kita bisa menghemat cost biasanya untuk mengurangi MPLS. Memang ada beberapa bahkan banyak user yang masih menggunakan MPLS, tulis line Metro I. Itu kan price-nya lumayan ke ISP untuk bulanannya begitu. Nah, kita tawarkan untuk bisa mengurangi MPLS-nya, digantikan dengan broadband, dan dengan broadband kita mendapatkan bandwidth yang pastinya jauh lebih tinggi dengan harga yang sama.
Nah, kalau kita masih membutuhkan MPLS untuk traffic-traffic yang confidential, kita bisa pakai dua-duanya linknya. Ataupun kalau kita tidak membutuhkan MPLS lagi karena traffic-nya memang traffic daily, contohnya seperti di sekolah, begitu di hotel. Nah, itu kita bisa menggunakan bahkan 2 broadband dan kita gabungkan 2 broadband itu. Jadi bandwidth-nya digabungkan, saat salah satu mati, bisa backup. Terutama sebelum pandemi, kita pastinya topologinya seperti ini ya. Yang sebagai core itu DC, karena traffic internal itu yang sangat banyak. Jadi untuk server-server on-prem di DC, kita memang 80% rata-rata. Tapi setelah pandemi dan new normal, banyak dari industri-industri yang sudah memindahkan istilahnya core-nya di cloud. Begitu. Jadi untuk traffic internal hanya 20%, untuk internet itu yang lebih tinggi. Nah, tantangannya kalau internet, kita untuk security. Begitu. Jadi di sini DC sebagai salah satu spoke, yang sebagai core-nya itu adalah multi-cloud. Tantangannya dari direct internet access ini adalah security-nya, gitu, yang lebih sulit untuk dikontrol. Lalu siapa yang terkoneksi, itu semua lebih sulit dikontrol daripada lewat dari local area network. Nah, untuk interkoneksi yang aman, kita menggunakan auto VPN-nya, SD-WAN auto VPN, dari branch ke HQ, bahkan ke cloud. Jadi Meraki ini ada versi cloud VMX, dia bisa diinstal di cloud provider publik, di GCP, Azure, AWS, begitu. Nah, untuk deploy SD-WAN auto VPN-nya, site VPN ini, kita tidak memerlukan IP public kalau dari Meraki. Dan itu sangat mudah untuk deployment. Ini contohnya arsitektur auto VPN-nya bisa full mesh, jadi semua site terhubung dengan semua site, jadi all to all begitu. Bisa juga hub and spoke. Jadi spoke ini terhubung hanya ke hub. Lalu untuk SD-WAN assurance-nya, kita juga ada dari dashboard-nya untuk latency, jitter, loss, itu dia bisa menilai link itu baik secara assurance-nya untuk melewatkan traffic kita atau lebih baik link kedua. Begitu. Nah, ini untuk pemindahannya, load balance, dan juga path selection. Bisa juga kita menggunakan PBR kalau kita wajib misalnya traffic tertentu lewat WAN 1. Tapi kita bisa juga memberikan ke Meraki untuk mana WAN yang digunakan lebih baik. Ini untuk yang virtual MX yang ada di cloud. Ada di AWS, Azure, GCP, Alibaba, dan juga NFVs. Ini yang tadi saya sebutkan, ketika kita menggunakan dual active path, dua link ini digabung untuk memberikan bandwidth yang lebih tinggi dan juga high availability. Jadi saat salah satu mati misalnya, dia akan lewat yang masih up. Bisa juga policy based routing. Untuk traffic tertentu, misalnya voice ataupun dari VLAN finance, kita mau lewatkan di uplink 1 saja. Ini bisa dilakukan. Atau kita bisa juga memberikan dashboard Merakinya untuk menilai link mana yang baik, yang oke.
Lalu ada layer 3 dan layer 7 firewall, seperti firewall, next generation firewall. Nah, ini untuk fungsi UTM-nya. Yang pertama, stateful firewall. Jadi kita sudah menggunakan stateful firewall di mana kita mengstate satu arah, dia tidak jadi connection base untuk state firewall. Lalu ada IPS IDS, ini based on Talos juga dan Snort3. Untuk malware protection, itu ada di MX juga, threat grid-nya. Dan juga untuk URL filtering. Dan semua solusi security dari MX itu based on threat intelligence-nya Cisco, Talos. Kalau yang udah tahu, semua security Cisco, mau dari firewall, dari cloud-based DNS, lalu malware protection, dan lain-lain, semua satu database, dan semua solusi security itu akan mengupdate database-nya bila terjadi insiden. Begitu. Jadi semua database-nya terpusat dan lengkap. Jadi tidak terpisah-pisah. Misalnya kita menemukan malware di AMP. Nah, di Firepower misalnya kita punya Firepower, itu dikenali juga. Begitu. Jadi centralized. MX sendiri bisa kita integrasikan dengan CDO. Kalau kita punya CDO, Defense Orchestrator, untuk reporting dan analytics-nya. Lalu ada threat grid dan juga umbrella. Nah, untuk umbrella ini DNS-based integration, DNS-based security. Untuk threat grid-nya sendiri bisa kita akses dari dashboard-nya Meraki langsung. Nah, ini kita bisa menggabungkan, combine dari Meraki MX ini sebagai security device di arah on-prem lebih fokusnya, dan juga di arah cloud kita bisa menggunakan Cisco Umbrella. Umbrella sendiri sebenarnya dari DNS-based security, istilahnya firewall yang kita taruh di cloud. Jadi saat ada request DNS, dia akan request ke Umbrella. Nah, di Umbrella ini ada rule-nya. Ini IP apa? Ini name-nya seperti apa? Ini juga untuk mengurangi phishing. Jadi kan ada beberapa waktu belakangan yang melakukan phishing dengan name yang berbeda. Misalnya Google, O-nya 3, begitu. Kita diberikan link Google, O-nya 3. Ternyata itu diarahkan ke website phishing, ke website malware. Nah, beberapa orang mungkin tidak sadar itu O-nya 3 atau apa, dan bisa terjebak ke sana. Tapi dengan DNS layer security, si Umbrella ini akan mengecek, oh ini salah, domainnya bukan domain asli. Lalu ada Meraki Insight. Meraki Insight ini sebenarnya software base, dan dia menggunakan MX sebagai kolektornya. Meraki Insight ini lebih ke assurance untuk monitoring dari arah MX ke arah internet, ke arah WAN. Terutama kalau yang sudah menggunakan SaaS, Microsoft 365, Salesforce, begitu kita butuh jalur yang baik istilahnya untuk mengakses software tersebut di cloud. Nah, dengan MI ini kita bisa mengetahui di mana root cause-nya software itu bermasalah kita akses. Nah, ini untuk mempercepat kita problem solve. Misalnya kalau ada di ISP bermasalah, kita bisa langsung telepon ISP, gitu. Atau misalnya di router kita yang masalah, kita bisa lakukan backup plan untuk mengurangi downtime. Seperti ini contohnya, Web Application Health dari Office 365. Lalu ada juga Thousand Eyes untuk benchmarking ISP.
Bisa kita integrasikan Thousand Eyes juga di MX Meraki. Untuk MX sendiri ada 3 tier license, di mana kalau kita membutuhkan security sebagai UTM, kita bisa menggunakan advanced security ini. Kalau enterprise, ini hanya layer 7 stateful firewall. Kalau SD-WAN plus, ini ditambah lagi dengan MI yang tadi. Jadi ada di license SD-WAN plus. Baik, untuk MX seperti itu, kita coba demo. Ya. Sudah terlihat. Nah, ini dashboard dari Meraki. Jadi semua perangkat kita ada di panel sebelah kiri. Lalu ini kita sedang memilih salah satu perangkat MX. Sampai portnya, ini traffic network usage ini terlihat. Lalu uplink-nya, bisa 2 uplink, kita menggunakan apa saja. Latency, loss, ini semua NMS, data NMS bisa kita akses. Dan ini live tools untuk ping perangkatnya. Lalu kalau kita sudah mempunyai banyak perangkat, kita bisa mencari perangkatnya itu dengan blink LED. Untuk mencari physicalnya. Ini security center. Security center ini semua aman nih berarti networknya. Jadi semua log dari MX ini terekam di security center ini. Jadi security log. Gitu. Ini site-to-site VPN-nya. Jadi kalau secara umum tradisional VPN itu kita membutuhkan IP public ya untuk klien connect ke sentral begitu ke core. Nah dari Meraki ini kita tidak butuh, kita hanya memerlukan site ini sebagai spoke ataupun sebagai hub. Dimana kalau spoke hanya bisa terkoneksi dengan hub, nah kalau hub bisa terkoneksi antar hub. Biasa hub ini untuk HQ dan DC. Lalu kita pilih network segmen mana saja yang kita akan advertise ke SD-WAN. Dan ya seperti itu. Di save langsung running. Di kedua sisi dilakukan yang sama. Itu langsung running untuk SD-WAN-nya. Lalu untuk SD-WAN Assurance, ini untuk SD-WAN Assurance dan juga traffic shaping-nya. Load balance, aktif-aktif, atau dia hanya menggunakan primary. Itu kita bisa gunakan. Di load balance atau tidak, aktif-aktif atau aktif-pasif. Lalu ini policy-nya, misalnya traffic dari IP sekian ke any, kita menggunakan prefer 1-2, failover if poor performance. Ini ada. Bisa kita gunakan. Nah, dari source network kita ke tujuannya any, ke internet, kita prefer salah satu one, fail bisa saat poor performance ataupun down. Nah, performance class-nya juga sudah ada, misalnya VoIP, SQL, dan kita juga bisa menentukan performance class-nya yang tadi. Latency minimum untuk performance class tersebut berapa. Lalu rule untuk DSCP,
untuk QoS-nya bisa define di sini. Lalu untuk threat protection, untuk security threat protection-nya relatif mudah untuk di Meraki ini. Kita hanya mengenable saja AMP. Kalau misalnya ada false positive, kita bisa whitelist, allow list. Bisa juga allow file. Untuk IPS IDS, kita bisa lakukan ini. Bisa balance ataupun security. Bisa juga hanya detection, bisa prevention. Ini kalau ada yang trusted IP untuk bypass list. Ini untuk integrasi ke Umbrella. Kita menggunakan API untuk integrasi ke Umbrella. Ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Ini untuk MX. Itu mungkin Pak William ada pertanyaan di kolom chat. Untuk virtual MX Cloud, ini pengaplikasiannya bisa sejauh apa kalau kita punya private cloud yang hosting misal di Alibaba? Betul. Jadi sebenarnya istilahnya VMX itu, nah khusus VMX tidak ada fitur security-nya memang. Dia kita gunakan untuk VPN-nya. Jadi auto VPN-nya itu. Jadi kita gunakan di salah satu cloud, istilahnya sebagai VPN konsentratornya. Dari site kita ke cloud tersebut menggunakan VPN. Jadi secara auto VPN-nya kita bisa gunakan. Dan itu udah secure karena based on IPsec. Untuk keamanan jalur sih, untuk back-end-nya. Oke, mungkin cukup menjawab Pak William ya. Silakan dilanjut lagi. Baik. Lanjut ke... Ada yang masih mau bertanya untuk MX? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke switch. Untuk switch-nya. Untuk switch ini, seri MX dari Meraki, kita fokusnya untuk visibility dan monitoring di arah LAN. Jadi kalau biasanya kita paket capture begitu, lalu kabel testing, topologi view, kita melakukan dengan manual. Sekarang dengan Meraki kita bisa lakukan secara otomatis. Jadi tanpa harus mencabut kabel dulu kita, lalu port mirroring, span, lalu kita menggunakan TCP dump, Wireshark. Nah, secara tradisional begitu. Tapi dengan Meraki switch ini kita bisa lakukan langsung paket capture, langsung datanya bisa langsung show di dashboard ataupun diekspor ke Wireshark sebagai PCAP. Nah, ini untuk topologinya. Ini topologi ini dia secara otomatis tercomply kalau kita menggunakan switch Meraki. Nah, dari sini pun diketahui, misalnya ada ini 3 perangkat critical problem down. Nah, kalau kita sorot di sini, masalahnya itu apa? Kita diberikan informasi langsung. Lalu kalau kita menggunakan PoE untuk access point, dari switch Meraki ini kita bisa scheduling, misalnya di luar jam kerja, secara otomatis PoE-nya mati. Nah, nanti sebelum jam kerja sudah nyala kembali untuk booting. Nah, ini untuk green plan-nya istilahnya, hemat daya. Lalu work online, kalau sebagai network engineer biasanya ini butuh. Kalau PC di kantor mati, kita bisa lakukan work online dari switch Meraki ini lewat dashboard juga.
Lalu kalau ada switch yang bermasalah, rusak, ataupun ada masalah tidak bisa digunakan, kita bisa langsung swap, konfigurasinya langsung dipindahkan. Begitu. Jadi kalau secara tradisional kita lakukan FTP, kita download dulu FTP, ganti, upload kembali lewat FTP, itu kan lumayan makan waktu. Kalau ini kita secara fisikal saja ganti, nah secara konfigurasi bisa langsung dipindahkan, dimigrasi. Nah dari Meraki sekarang sudah bisa untuk manajemen katalis switch-nya Cisco. Jadi kalau yang sudah pernah menggunakan katalis switch seri 9000, 9200, 9300, dan 9500, itu bisa dimonitoring dari dashboard-nya Meraki juga. Lalu yang update terbaru sekarang, Meraki 9300. Jadi katalis 9300 ini sekarang bisa di-manage full by Meraki. Jadi bisa pilih mau SSH tradisional ataupun ke Meraki. Karena secara hardware juga sudah sangat strong ya kalau untuk 9300 ini. Uplink sudah ada yang 100 gig, lalu multi gigabit untuk akses point Wi-Fi 6-nya, lalu PoE BT, bisa redundant juga untuk PSU-nya. Nah, sekilas, ini tipe-tipe 9300 yang bisa ke Meraki. Dan juga aksesorisnya ini sudah mendukung juga untuk migrasi ke Meraki. Stackable, transceiver. Lalu kita ada tipe baru dari MS seri kecil, yang desktop size MS. Kita ada MS 130, di mana seri kecil desktop size tapi sudah ada multi gigabit untuk interface. Dan juga ada konfigurasi 12 port untuk switch desktop. Kalau sebelumnya, kalau yang sudah pernah pesan Meraki gitu, order Meraki, pasti kalau butuh 10 port, diberinya langsung 24 port gitu, karena memang sebelumnya konfigurasi portnya hanya 8 langsung 24. Nah di MS130 ini ada kita konfigurasi 12 port. Dan semuanya dari satu dashboard Meraki. Untuk MS sendiri ada dua licensing-nya, jadi 2 tier license, di mana semua fitur itu sudah ada di Enterprise, tapi di Advanced kita ada Adaptive Policy. Jadi SGT Tech kita bisa lakukan menggunakan license Advanced. Tapi memang SGT Tech ini masih terbatas di beberapa tipe. Jadi di Katalis Meraki itu bisa dilakukan, MS130 bisa, tapi MS-MS lain belum. Oke, lalu ini untuk switch-nya ya. Kita beralih ke switch. Ini switch-switch yang ada di demo dashboard-nya. Ini semua klien terlihat dari switch-nya juga. Portnya, voice, VLAN, power, PoE, PSU, bisa dimonitoring dari sini. Layer 3 routing-nya, event log. Lalu untuk klien, yang tadi di awal, kita lebih di sini. Jadi untuk semua klien yang terkoneksi ke semua perangkat Meraki apapun,
ini akan tampil di network wide client. Contohnya yang wireless. Nah, ini wireless. Perangkat ini menggunakan OS apa, lalu dia menggunakan wireless mana, kompatibelnya, terkoneksi ke access point mana, begitu. Dengan sinyal mana channelnya, channel berapa, utilization channelnya, kita juga dapat langsung di sini. Lalu access point itu terkoneksi ke switch yang mana dengan port berapa. Ini sudah diberikan informasi. Ini sangat mempercepat bila terjadi isu. Sampai dengan ke core-nya. Jadi kesehatan network-nya, network health-nya ini kita bisa pantau end-to-end. Lalu end device ini dia koneksi apa saja application-nya. Kita bisa lihat Microsoft dan lain-lain ini ada di kliennya juga. Lalu yang tadi live tools-nya bisa langsung di-ping dari sini. Dari access point ke end device-nya di-ping, loss rate oke, 0%, latency 5 milisecond. Berarti aman. Biasanya ini sangat membantu sekali untuk VIP istilahnya. Kalau kita menangani VIP begitu lagi event atau lagi meeting yang penting, kita bisa pantau dan assurance dari dashboard Meraki ini. Bisa per klien. Kita bisa pantau per klien. Aman atau tidak untuk perangkat ini. Dia ke network-nya, tidak ada gangguan. Kembali lagi tadi di switch port. Nah, kita bisa lakukan konfigurasi per portnya ini semua switch yang kita punya. Begitu. Jadi tidak dibagi per switch, tapi kita lakukan virtual stack. Jadi tidak secara physical stack, tapi kita switch portnya kita gabung. Jadi kita bisa gunakan dinamain, misalnya port 1 ke ruangan A, port 2 ke ruangan B, kita bisa search dari sini. Ataupun dari tag-nya masing-masing. Jadi per port kita bisa lakukan tag juga. Kalau yang ini stack secara fisikal. Kita bisa lakukan juga stack secara fisik dengan kabel DAC. Port scheduling-nya topologi tadi otomatis tercomply topologinya. Ini bukan kita bikin manual, tapi secara otomatis ini akan create. Lalu ada paket capture. Kita bisa search di sini. Nah, kalau kita misalnya agak bingung nih di dashboardnya, kita bisa search langsung. Diberikan langsung tutorialnya di sini. Packet capture, oh ini kita bisa dapatkan di network wide monitor packet capture. Oh di sini ada. Ya. Sorry, kayaknya ada perubahan.
Oh, maaf. Karena ini dashboard dari Cisco ya. Jadi hak akses read tidak bisa ke paket capture. Sorry. Ini saya menggunakan dashboard Metrodata. Ini untuk MFA-nya. Ini untuk dashboard Metrodata. Kalau kita ada read, ada write access, kita dapat paket capture. Nah, ini untuk access point ataupun switch, paket capture-nya ini bisa kita lakukan. Bisa output langsung di sini. Contohnya. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung dapat paket capture kalau mau cepat. Kalau untuk report, kita bisa lakukan dapatkan PCAP-nya. Ada yang mau ditanyakan untuk switch-nya? Silakan. MS switch. Ada yang mau bertanya untuk MS switch? Boleh. Sepertinya masih aman. Masih aman ya? Lagi. Oke, yang selanjutnya kita ke MR. Jadi MR ini access point. Access point Meraki ini paling banyak dipakai karena dari access point sendiri sudah banyak fiturnya. Dan access point Meraki sudah ada yang tipe Wi-Fi 6E, di mana Wi-Fi 6E ini ada OFDMA, begitu. Lalu ada capability untuk 6 GHz, walaupun ya memang di kita belum ada izinnya, makanya untuk future proof kita bisa gunakan Wi-Fi 6E ini. Nah, karena sekarang banyak traffic yang istilahnya bandwidth-nya tidak butuh besar, tapi butuh latency yang mumpuni, begitu. Seperti VR, collaboration, telemedicine, IoT device. IoT kan traffic-nya kecil tapi butuh latency yang sangat bagus. Nah, untuk access point sendiri tidak dibutuhkan WLC khusus, tapi dashboard Meraki itulah yang sebagai WLC-nya. Jadi wireless controller-nya dari dashboard juga. Secara scaling, kita tidak perlu menambah controller, jadi dashboard-nya tidak perlu diubah-ubah, jadi hanya ditambah saja access point-nya. Lalu ada juga layer 3 roaming. Kalau biasanya kita melakukan roaming access point itu dari layer 2 ya, kita buat VLAN di access point. Di semua access point VLAN-nya sama. Jadi supaya IP-nya nggak ganti, session-nya nggak putus. Tapi kalau organisasi kita sudah semakin extend, semakin besar untuk user-nya, user semakin banyak, sudah lebih dari 200, 300, tidak mungkin kita bisa pakai segmen yang /24. Kalau kita besarkan segmennya /23, 22, nah itu akan berpengaruh ke broadcast-nya. Nah itu akan berpengaruh juga ke user experience akan berkurang. Nah makanya ada layer 3 roaming. Jadi beda segmen pun bisa roaming gitu di Meraki. Lalu Wi-Fi 6 dan group policy.
Ada juga fitur yang khusus hanya ada di Meraki Air Marshal. Air Marshal ini dia memiliki satu radio untuk keamanan dari sisi wireless. Jadi kalau misalnya ada orang yang menggunakan access point, roach, misalnya ilegal, menggunakan SSID yang sama seperti di kantor. Biasanya bisa digunakan untuk phishing. Jadi istilahnya menipu device untuk connect ke access point yang dibawa yang roach ini untuk melakukan collect data. Nah, dari Meraki ini bisa mengcontain access point yang ilegal tersebut. Bisa juga digunakan untuk mengurangi interferensi di dalam ruangan. Nah, kalau 6 GHz kita di Indonesia belum bisa digunakan, dari Meraki sendiri, untuk dua tipe ini, MR57 dan CW9166, kita bisa gunakan radio 6 GHz-nya menjadi 5 GHz untuk menambah density di channel 5 GHz. Ini untuk backup-nya. Jadi kalau ada access point yang bermasalah, tidak bisa reach ke internet, tapi masih menyala, dia akan reach secara wireless ke neighbor-nya. Lalu secure port, di mana MR ini kalau terkoneksi dengan MS, dari segi cabling dia akan otomatis deploy security, jadi encrypted dari cablingnya. Ada juga Wi-Fi personal networks. Kalau kita menggunakan satu SSID, tidak perlu .1x, tapi kita membedakan dari password-nya. Kita bisa grouping user berdasarkan password SSID tanpa username. Jadi misalnya SSID Office, PSK-nya ABC123 itu masuk ke grup staff. Lalu password-nya 123 ABC itu masuk ke grup guest dengan akses tidak bisa ke internal. Itu bisa kita lakukan dengan SSID yang sama. Lalu ada dua licensing-nya untuk MR sendiri, di mana Advanced License ini sudah mendukung Adaptive Policy, SGT Tech. Dan juga kita mendapatkan umbrella DNS security-nya untuk di MR. Jadi umbrella ini kita bisa integrasikan di MX seperti tadi, bisa juga di MR langsung, di access point. Kalau untuk retail, ini juga solusi untuk security di retail yang tidak menggunakan MX, jadi bisa menggunakan hanya MR, tapi sudah ada security-nya. Jadi MR-nya sudah secure. Nah, untuk umbrella sendiri sudah ada di dashboard-nya Meraki, diintegrasikan ke dashboard-nya. Lalu untuk wireless, ada wireless health-nya, di mana kita mendapat juga data. Misalnya berapa persen yang fail saat association, ataupun fail saat authentication, sampai dengan sukses. Kita bisa menggunakan data ini untuk biasanya development infrastrukturnya. Kalau di authentication fail, banyaknya berarti banyak device yang ilegal mencoba untuk masuk, gitu kan kesimpulan. Kalau banyak di DHCP fail, berarti segmen DHCP kita sudah kurang. Lalu ada juga di DNS, berarti DNS servernya harus di-upgrade. Nah, ini sebagai data untuk expand jaringan. Nah, kenapa kita menggunakan Wi-Fi 6E? Kalau Wi-Fi 6 dengan 6E, ini bedanya lumayan jauh. Karena bandwidth-nya lebih tinggi, channel-nya lebih banyak. Nah, ini kalau sudah kita
menggunakan 6 GHz. Ini tipe-tipe akses point-nya yang sudah Wi-Fi 6E. Untuk akses point, ada yang mau ditanyakan? Akses point ya. Ini dashboard-nya, akses point. Ini akses point-nya, device-nya. Semua data device. Di sini channel utilization kita dapat juga. Ini real time channel utilization yang digunakan dari access point. Sebagai contoh ini channel 1, wah ini banyak masalah. Sangat tinggi utilization-nya, biasanya akan bermasalah. Channel 5 GHz-nya juga utilization-nya tinggi. Nah, lalu kita lihat di bawahnya, channel utilization lain bagaimana. Ternyata channel 6, oke. Sebentar ya. Ya, jadi Bapak kalau masih ada yang bingung nih, kita udah sampai di sini akses point, kalau yang tadi masih belum jelas, apa aja Pak, bisa Ibu silakan bertanya di kolom chat atau mau open mic, kita coba bantu menjelaskan biar lebih jelas. Masih di mute? Pak William, kita ada gangguan dengan headsetnya. Gak apa-apa, sangat paralel. Kita ini lagi menjelaskan untuk akses point-nya. Seperti tadi ada yang baru isi switch. Jadi produk untuk katalis sekarang sudah teknologi sudah di-adopt oleh Meraki. Jadi ada 9300, ada seri terbaru di switch juga di MS130 yang sudah support juga ada di tipe tertentunya itu yang sudah multi gigabit juga. Seperti itu. Oke Pak William, headsetnya sudah oke? Masih di mute? Ya. Oke, lanjut. Untuk akses point-nya, lalu untuk autentikasi dari wireless, ada sebagai contoh ini, ada banyak sesuai kebutuhan kita. Autentikasinya ada password aja, ada MAC base, ada enterprise, menggunakan radius ataupun lokal di dashboard. Lalu ada juga ini untuk sign in dengan cloud authentication, kita bisa menggunakan LDAP juga sebagai authentication-nya. AD, Google Authentication kita bisa lakukan juga. Jadi ada beberapa industri khususnya untuk pendidikan yang host di Google. Ya. Jadi ya menggunakan Gmail dengan domain sendiri. Gitu. Dia menggunakan Gmail, kita bisa authentication dari email tersebut. Ada juga untuk billing access, endpoint management, ini menggunakan system manager, dikombinasikan dengan system manager. Kurang lebih untuk access point seperti itu. Kita lanjutkan. Lanjutkan ke sistem manager ya. Tadi ada yang bertanya di awal juga. Apakah bisa kita mengontrol endpoint? Ya, kita bisa gunakan sistem manager ini
untuk mengontrol endpoint khususnya untuk corporate issue endpoint. Gitu. Jadi dari Android, iOS, Windows, Chrome OS, semuanya bisa kita lakukan. Nah, endpoint management ini bisa apa saja? Bisa install aplikasi, bisa uninstall aplikasi, bisa data wipe, sampai bisa melihat apa saja yang diakses, sampai dengan remote, itu bisa dilakukan. Simpelnya gitu kalau untuk System Manager. Nah, kalau kita menggunakan System Manager, koneksi ke MR, dia akan bisa kita deploy seperti yang tadi. Dia menggunakan certificate tanpa membutuhkan installation. Jadi di MR-nya, yang menu tadi ini, menggunakan endpoint management enrollment, dia akan secara otomatis create certificate dari access point ke end device. Untuk Linux, memang untuk beberapa Linux ada yang bisa, ada yang nggak harus dicoba dulu sih, karena Linux kan ada banyak juga untuk modelnya. Kalau nggak salah untuk Ubuntu itu bisa, kalau yang lain belum dicoba sih. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau ini, kita next-nya untuk security camera. Jadi Meraki MV ini smart kameranya dari Cisco Meraki. Dia lebih fokusnya kita ke analytical di arah physical. Nah, untuk smart kamera ini tidak menggunakan NVR kita. Jadi untuk recordingnya semua dia di dalam kamera itu sendiri ataupun di cloud. Kita untuk mengurangi single point of fail. Gitu. Jadi kalau ada kejadian misalnya, NVR-nya bermasalah, NVR-nya diambil atau apalah ada bermasalah, semua recording kan kita akan hilang. Nah, kalau dari kamera ini, kalau kameranya yang bermasalah, misalnya kameranya dirusak atau diambil, kamera lain tidak bermasalah. Gitu. Jadi recording yang lain masih bisa diakses. Ataupun kita bisa menyelamatkan footage-nya itu ke cloud-nya, ke cloud archive. Nah, untuk traffic kita melihat footage itu akan direct. Jadi dari kameranya langsung ke local video access. Jadi nggak lewat cloud-nya kalau kita di lokal. Tapi kita bisa lakukan juga remote video access itu lewat cloud. Ini untuk any device bisa monitoring MV. Ini untuk optimize-nya analytics di ruangan. Jadi kepadatan ruangan ada berapa orang. Ini ada reporting-nya. Motion, lalu tracking, visibility, itu ini ada. Lalu ada juga untuk motion detektornya. Misalnya di lobi hotel, ada orang yang kehilangan barang, misalnya di meja, lupa, orang ketinggalan, nah kita bisa detect kapan di area tersebut ada pergerakan, ada perpindahan, begitu. Nah, kita langsung diberikan untuk waktunya, jam berapa ada di area tersebut. Lalu dari kamera Meraki juga bisa mendetek itu vehicle atau person. Jadi kendaraan dia udah bisa kenal. Ini untuk streaming dan video walls-nya. Untuk
Untuk video walls ini hanya display, jadi tidak ada konfigurasinya. Biasanya digunakan untuk di control center, security, building management. Gitu. Nah, ini untuk motion search heat map-nya, dan juga person detection. Bisa menghitung berapa orang di ruangan tersebut. Nah, sebagai use case-nya ada misalnya di retail, itu harus dijaga 3 orang. Gitu. Ketika kurang dari 3 orang akan keluar warning. Begitu juga di education, misalnya di dalam jam pelajaran ada siswa yang keluar, gitu, keluyuran keluar. Nah, ini bisa keluar warning. Gitu. Kita integrasikan dengan alarm system. Lalu public safety, kalau misalnya di mall gitu ada masalah, detect masih ada orang nggak di dalam. Apakah sudah dievakuasi semua atau belum? Ini bisa. Lalu space occupancy, untuk menghitung berapa orang yang ada di office. Misalnya. Sudah penuh ataupun masih kosong di office-nya, bisa didapatkan analytics. Lalu kalau misalnya ada orang yang bajunya mirip dengan background, nah dari Meraki ini bisa menilai itu orang dari suara juga, dari noise-nya. Jadi bisa menyimpulkan ini benar-benar orang, walaupun agak-agak blur dengan background. Licensing-nya sendiri ada 3. Enterprise, kalau ini bukan pilihan sebenarnya. MV-Sense dan Cloud Archive ini add-on. Jadinya Enterprise ini wajib. Lalu kalau kita membutuhkan computer vision ataupun API, kita tambahkan dengan MV-Sense. Kalau kita membutuhkan backup ke cloud, kita tambahkan dengan Cloud Archive. Nah, kita lanjutkan saja ya untuk IoT sensornya karena masih berhubungan dengan smart camera. Nah, IoT sensor Meraki sendiri, dia ada 6 sekarang yang sudah bisa diorder di Indonesia. Jadi dari temperatur sensor, water leak, CO2 sensor, door open close, sampai dengan power controller. Biasanya paling banyak diutilisasi ini di data center, di cold storage, di working area. Biasanya yang working area menggunakan air quality CO2 sensor ini. Kalau yang temperatur, water leak, door sensor banyak digunakan di data center. Nah, semua physical sensornya dia membutuhkan MR ataupun MV sebagai gateway-nya. Jadi sensornya Meraki ini menggunakan Bluetooth Low Energy ke MR atau MV untuk terkoneksi ke cloud dashboard. Ini contohnya use case-nya untuk IoT solution-nya. Untuk di data center, kalau misalnya pintu dibuka, dia akan trigger ke kamera untuk melakukan capture. Begitu juga cold storage. Kalau temperatur di luar yang di luar threshold, dia akan alert, mengirimkan alert. Use case-nya smart room. Ini. Lalu yang terakhir untuk cellular gateway-nya. Istilahnya cellular gateway ini modem LTE yang terintegrasi dengan Meraki. Dan dia punya 2 slot SIM card dan 2 Ethernet. Kelebihannya apa? Karena dia bisa ditaruh di luar karena sudah IP67, jadi tahan cuaca. Untuk ditaruh di outdoor untuk mendapatkan sinyal yang lebih oke. Sebagai contoh, misalnya di perkebunan, gitu, yang tidak ada fiber, kita bisa gunakan MG ini, gateway, menggunakan smart kameranya. Ataupun MG ini digunakan sebagai backup connection di branch. Kurang lebih begitu untuk produknya. Lalu ada juga subscription.
tipe-tipe subscription sekarang ada 2 tipe subscription. Yang pertama, code term. Jadi semua perangkat kita, expired date-nya sama, satu organization. Jadi dalam organization itu end date-nya sama. Ada juga subscription, itu per network, itu end date-nya sama. Jadi multiple subscription di dalam satu organization. Jadi kita menggunakan organization misalnya PT ABC, tapi budgeting-nya beda untuk tiap site, kita bisa gunakan ya subscription ini. Karena dia mengikatnya ke network level, ke site. Misalnya site Jakarta, nah ini habis di 31 Januari. Site Bandung ini expire di 28 Februari, begitu bisa dibedakan. Kalau memang ada kebutuhan dibedakan. Nah, untuk yang subscription baru ini di saat belum sempat subscription, dia tidak akan down networknya. Lalu untuk manajemen kita hanya perlu renewal. Jadi ke MII kita minta renewal untuk subscription ID sekian. Kita tidak perlu deploy lagi di dashboard-nya, tapi akan otomatis extend. Berbeda dengan yang sebelumnya, code term yang tadi, kita harus deploy lagi serial number subscription-nya untuk memperpanjang masa subscription. End dates-nya juga predictable. Lalu kalau sebelumnya berdasarkan tipe, berdasarkan SKU-nya spesifik, nah untuk yang baru subscription ini dia grouping. Jadi tidak spesifik, misalnya MS12024 dengan 24P. Kalau di yang baru ini sama. Ya, seperti ini. Jadi mau POI ataupun enggak, itu sama. Seri 300, 350 dengan 355, ini sama, share. Jadi satu license. Ini di saat kita belum memperpanjang subscription, dia akan keluar warning di dashboard-nya, tapi perangkat-perangkat network kita masih berjalan dengan last configuration. Jadi tidak mendownkan network seperti code term. Jadi seperti license sebelumnya yang code term itu kan kalau lewat, expire, network kita akan down, akan stop forwarding. Kalau ini kita bisa masih menggunakan. Untuk renewal, tidak perlu deploy ulang untuk subscription ID ataupun serial number-nya. Jadi hanya PO renewal, langsung perpanjang di blog. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, silakan. Wah, berarti untuk renewal ini, bukan renewal ya, untuk licensing ini berarti ada yang terbaru Pak ya, Pak William? Iya, subscription ini kalau yang sebelumnya pernah menggunakan Webex gitu, license yes. Webex, itu mirip. Mirip ya? Berarti iya. Setelah katanya kalau cara dulu kerjanya mirip. Meraki itu ada tipe license-nya itu core term sama PDL, betul tidak? Per PL, per device license. Berarti kalau sekarang PDL itu sudah tidak ada, digantikan new subscription term kayak gitu ya? Betul. Yang baru gitu ya? Untuk PDL memang akan di end oleh Cisco. Jadi istilahnya udah end of sales untuk PDL. Nah, ini sekarang subscription. Untuk saat ini masih ada ya, Robi? Oke. Jadi nanti ini planning dari Cisco akan dihapuskan. Akan di end of sales. Berarti coming soon dengan adanya skema baru subscription ini, betul. PDL akan segera
end of sales End of sekarang. sales. Nah, pertanyaan mungkin Bapak Ibu di sini pertanyaan umum nih. Murahan mana? Cold term atau new schema subscription ini? Karena kalau yang di new schema subscription, dia grouping. Jadi kalau dulu MS 250, MS 255 itu Ya, lebih mahal, tipe. 255 begitu. Oke. 210 itu lebih murah. Kalau sekarang MS 200 series, jadi harganya average begitu. Kalau dari 210 ke 200 series pastinya lebih mahal. Tapi kalau dari tipe atas ke yang baru ini lebih murah. Tapi keuntungannya apa? Untuk kalau upgrade. Jadi dari MS 210 misalnya mau upgrade ke 250, nggak usah ganti license-nya. Oke, berarti kalau ganti device dengan license yang sama masih tetap bisa dipakai selama dia di dalam satu series. Masih betul gitu, tier-nya sama gitu. Masih Tier-nya sama. MS 200 series, MS 300 series, MS 100 series itu masih. Satu lagi nih, Begitupun MX begitu. Kalau MX ada S, ML. Kalau S itu yang MX 667, 68. Gitu, ada tier-tiernya. Satu lagi nih Pak William mau bertanya, mungkin ini sebagai dari teman-teman perwakilan lah kalau gitu. Kan tadi dibilang nih kalau skema yang baru, license-nya habis nih. Berarti kita bisa dipakai perangkatnya gitu ya? Masih forwarding traffic, masih up, cuma tidak bisa di monitoring, tidak bisa gitu dikonfigurasi. Oke. Akses dashboard kita yang tidak bisa. Oh, berarti kalau skema yang lama, cold term, itu kan masih bisa diorder. Tapi kalau sinyal license-nya mati, berarti benar-benar forwarding yang mati, nggak bisa diakses dari dashboard, monitoring juga nggak bisa gitu, betul? Betul, iya. Berarti bisa dibilang lebih menguntungkan kalau kita menggunakan skema subscription yang baru. Betul, karena dari Cisco diarahkan juga untuk ke skema yang baru. Nah, terutama untuk area-area yang kritikal ya. Misalnya, ya urusan finance itu belum bisa extend, tapi ini udah urgent nih, license udah mau mati gitu. Bagaimana supaya servisnya tidak down? Nah, makanya solusi dari Cisco di skema yang baru ini untuk servis tidak down, hanya untuk monitoring dan konfigurasi yang tidak bisa dilakukan. Jadi tidak bisa diubah-ubah sama sekali. Pertanyaannya lagi nih Pak William, kalau seandainya nih tiba-tiba mati lampu atau ada yang iseng nyabut kabel power supply terus nyalain lagi sedangkan license sudah expired, apakah masih bisa running dengan last configuration? Betul. Iya. Masih bisa? Configuration. Oke, berarti bisa dibilang dengan skema yang baru ini lebih banyak keuntungannya Pak ya? Karena kan dari sisi harga dia average dari seri terkecil hingga seri terbesar di dalam series tersebut. Dan juga kalau dulu kan yang kita takutin, wah kalau license-nya mati ini kita nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu kan? Time gitu kan. Kalau yang baru tidak. Nah, jadi ini mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jadi update kita per hari ini. Tadi dari seri Switch, kita mencoba menginformasikan kalau sekarang Meraki sudah mulai mengadop teknologi dari Cisco Catalyst. Jadi kayak seri 9000 series, itu sudah ada versi Merakinya. Teknologi yang sama di Catalyst, seperti itu. Dan juga untuk skema licensing ini, nah mungkin Bapak-Bapak, Ibu mungkin belum terupdate nih. Ini sudah bisa atau ready untuk diorder mulai Agustus kemarin kalau nggak salah. Betul Pak William? Kalau mungkin tolong dikoreksi, bisa diorder seperti itu. Jadi, betul, iya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu-Ibu kalau melihat nih, oh Meraki saya sebentar lagi mau expire nih, atau wah bulan depan di Januari, nah mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengganti skemanya ke skema subscription dari Meraki. Tapi kalau masih nggak pede nih, mau pakai yang lama aja, it's okay, no problem. Betul. Itu masih bisa tetap di-order. Masih bisa. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari kayak Pak Budi. Pak William, ada pertanyaan dari Pak Budi nih. Berarti licensing yang baru, nanti pricing-nya mengikuti series dan
interoperable dalam series yang sama, bukan berdasarkan sizing, large, Betul. medium, small. Kalau Eh, untuk IoT, apakah juga interoperable license-nya? Kalau IoT dari sekarang memang satu license. IoT apapun MT license. Gitu. MT license. Nggak ada tiernya kalau IoT. Itu IoT masih sensor apapun MT gitu. masih dapat free nggak itu Pak? MT 5 license-nya? Masih dapat 5 kan? 5 di satu dashboard. Masih. Satu masih dashboard. Masih dapat. Masih dapat. Di buruan Bapak beli Meraki apapun dapat 5 free license MT. 5 free license MT. Iya. Dan MV Sense dapat 5 juga. Tapi MV Sense itu MV CCTV ya? Enterprise-nya enggak. MV Enterprise-nya harus, MV Sense-nya 5 dapat. Oke, luar biasa. Oke, mungkin di sini mungkin Bapak-Bapak biasa mencoba switch, access point, IoT, mungkin bisa dicoba juga untuk CCTV-nya untuk Iya. mempermudah kita dalam monitoring. Jadi tidak perlu pakai NVR, DVR lagi yang konvensional, bisa semuanya melalui cloud seperti itu. Iya. Nah, gimana Bapak Ibu? Apakah cukup menarik informasi hari ini? Kalau masih ada mau dipertanyakan, monggo, mumpung sini ada Pak William, ahlinya dari Cisco Meraki. Boleh silakan, bisa langsung open mic atau ketik di kolom chat. Ada yang mau didiskusikan, problemnya apa, Ya. aja, silakan. Ya, sambil paralel mungkin bisa dibantu di kolom chat itu ada dari tim Customer Experience MII untuk dapat melakukan link survei feedback form untuk webinar hari ini. Mohon dibantu untuk diisinya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan juga nanti setelah ini kita akan ada foto sesi bersama. Sebelum kita undi, ada door prize menggunakan Wheel of Name. Jadi kita akan memberikan 3 hadiah door prize untuk 3 pemenang dalam bentuk e-voucher atau e-money yang kita berikan dalam bentuk gifty. Nanti akan kita berikan melalui email untuk hadiahnya sebesar 500.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi sebelum itu, jangan lupa untuk dapat mengisi feedback form dan juga setelah itu kita akan ada sesi foto bersama. Mohon dibantu untuk dapat open cam hingga kita bisa foto dulu. Itu seperti itu, Ibu Susanti. Mungkin untuk pengisian feedback form terlebih dulu, boleh dibantu isi terlebih dahulu untuk feedback form-nya yang sudah tertera di layar. Oke, atau dari layar juga ada ini untuk barcode-nya bisa di-scan atau klik link juga ada di menu chat untuk feedback form-nya. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu-Ibu, kami feel free untuk bertanya atau open mic. Oke, kami sambil paralel kita tunggu 5 menit untuk sesi pengisian feedback form. Oke, wah ini ada lagi pertanyaan dari Pak Budi nih, Pak William. Basic AI yang ada di MV apa? Karena sepertinya beberapa AI sudah ada di MV Sense. Apakah bisa digabungkan kamera manajemen lain seperti MX? Halo, Pak William. Halo. Wah, sepertinya Pak Williamnya lagi mungkin Pak William. Halo.
Suaranya belum ada. Iya, gimana Susanti? Atau dari tim cek, apakah feedback formnya sudah pada terisi dari teman-teman? Untuk pengisian feedback form masih baru 17 pack yang mengisi, Ah, boleh dibantu untuk mengisi boleh feedback formnya. dibantu Bapak Ibu-Ibu, karena mungkin nanti jika Bapak Ibu terpilih untuk pemenang dari hadiah door prize, kami akan menghubungi Bapak dan Ibu melalui feedback form tersebut. Karena di feedback tersebut ada data Bapak Ibu seperti email yang akan coba kita kontak setelah ini. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk pengisian feedback formnya, karena siapa tahu pemenangnya ada salah satu dari Bapak dan Ibu. Oke, kita tunggu sebentar lagi, Pak Ranel. Oke. Atau kita siap-siap aja, Bu Susanti, kita coba foto dulu. Seperti gimana? Sambil menunggu Boleh mungkin untuk foto bersama, mungkin Bapak Ibu boleh dibantu untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tolong dibantu kita coba ketemukan sesi foto bersama untuk event webinar hari ini. Kita coba untuk buka open cam-nya. Hiburannya Pak Williamnya kemana? Kita lihat ya. Udah ada nih. Koneksi kali ya. Ada. Tadi kameranya masalah, jadi restart dulu. Iya, itu ada pertanyaan dari Pak Budi di kolom chat. Mungkin bisa dibantu juga sambil paralel kita akan coba foto bersama. Mungkin Bapak Ibu yang lain mohon dibantu untuk open cam-nya buat dokumentasi di acara webinar kita hari ini. Untuk AI-nya itu lebih ke motion detection seperti itu, Pak. Nah, untuk diintegrasikan ke luar, dia bisa menggunakan RTSP kalau kita menggunakan third party. Itu bisa. Oke, Susanti bagaimana persiapannya? Apakah sudah bisa kita mulai untuk fotonya atau masih menunggu? Masih menunggu karena baru sekitar 4 sedikit ya. peserta yang menyalakan kamera. Iya, mohon maaf Bapak Ibu tolong bantuannya untuk dapat open cam sekali lagi. 3 menit kita open cam untuk bisa mendokumentasikan acara pada hari ini. Nanti Susanti tolong diinfokan kalau misalnya sudah selesai atau bagaimana. Iya. Mohon dibantu untuk Bapak Ibu yang join seminar Cisco hari ini, boleh dibantu menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama agar kalau lebih cepat kita bisa langsung ke door prize gitu. Siap. Baik Bapak Ibu-Ibu. Mungkin sudah mulai ramai ini open cam-nya. Agar kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi door prize yang semoga salah satu dari Bapak Ibu dapatkan dari salah satu dari 3 pemenangnya. Oke, mungkin kita mulai untuk sesi foto bersamanya. Boleh lihat ke kamera, bisa saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Untuk sesi foto bersamanya sudah selesai. Silakan Mas Robi boleh dilanjutkan ke sesi door prize.
Oke, terima kasih Susanti untuk foto bersama dan feedback formnya. Sekarang kita untuk sesi terakhir, itu ada sesi door prize. Kita buka dulu. Oke, apakah sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Oke, kita hitung mundur saja untuk pemenang pertama di siang hari ini. 1, 2, 3. Kalau hitung mundur dari 3, 2, 1 ya, bukan 1, 2, 3. Oke, sudah ada kesalahan teknis. Ya, ini untuk Ibu Damon Panji dari PT Asuransi Mas Jiwa. Apakah masih ada? Mohon bantuannya jika masih available bisa open mic, menyatakan masih hadir, atau di kolom chat saja menyatakan kalau masih hadir. Jika tidak, mungkin akan kita spin kembali untuk menanya dengan Bapak Ibu Damon Panji. Apakah masih hadir? Kita hitung sampai 3, 1, 2, Sepertinya 3. tidak ada, Bapak Robi. Sepertinya tidak ada. Oh Kita iya, coba. ya Pak. Kemarin mau info ini Pak yang tadi. Oke, kita spin yang kedua. Siapa tahu salah satu Bapak Ibu masih available di sini dan bisa open mic untuk menyatakan masih hadir atau kolom chat. Iya. Dengan Pak Hafid dari Smart Mulia, apakah masih ada di sini? Bisa open mic? Masih ada. Yes, siap Pak Hafid. Selamat Bapak mendapatkan hadiah sebesar 500.000 dari kami dan mohon dibantu untuk feedback formnya. Oke, untuk pemenang keduanya kita akan coba spin lagi di sini. Iya, 3, 2, 1. Ya, siapakah pemenang hari ini untuk keduanya dengan iya Pak Rino Saputra dari Asuransi Simas Jiwa. Apakah masih ada Pak Rino? Oke, Pak Rino. Pak Rino 1. Mungkin kalau di Webex-nya masih ada, Bapak Robi, cuman Oh belum ada, baca. sudah di kolom Masih, chat sudah. dibalas. Oke, selamat Pak Rino. Nggak apa-apa, Pak Rino. Yang penting ada di kolom chat menyatakan kalau masih hadir. Bapak, selamat Bapak mendapatkan hadiah sebesar 500.000 dan voucher dari kami. Oke, sekarang yang terakhir. Apakah Bapak atau Ibu salah satu pemenangnya di sini? Kita undi dan pemenangnya adalah Pak Budi Hertanto dari PT Sadana. Pak Budi, apakah Pak Budi masih ada di sini? Oke, siap Pak Budi. Beliau masih ada di sini dan masih available. Selamat Bapak untuk mendapatkan hadiah dari kami sebesar voucher 500.000. Oke, kita sudah mendapatkan 3 pemenang di siang hari ini. Mungkin dari Pak William atau Bu Rania ada tambahan yang untuk closing kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat untuk ketiga pemenang door prize hari ini. Oke. Dari Pak saya William? cukup, mungkin thank you dari tim Cukup. MII dan dari teman-teman sekalian Terima yang udah kasih. join. Terima kasih waktunya. Congrats untuk yang mendapatkan hadiah. Lumayan ya, Rob ya. Siap, kalau kayak gitu. Semoga kita bertemu lagi di event selanjutnya. Thank you. Oke, kalau gitu terima kasih pada Bapak Ibu untuk kehadirannya di acara webinar kita pada pagi dan sampai siang hari ini. Kami dari MII dan juga Senek Metro Indonesia mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan selamat kepada 3 pemenang door prize kami pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan berjumpa lagi di webinar selanjutnya di Cisco di bulan November. Jadi sampai jumpa dan selamat siang. Lumayan itu 2 juta kan itu. Siang Pak, thank you. Selamat siang. Terima kasih.